Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dan ke-6. Untuk supaya hidup kita makin baik dan benar, kita akan belajar tentang menavigasi dialog orang tua dan remaja. Hubungan orang tua remaja merupakan aspek dinamis dan penting dalam perkembangan remaja yang ditandai dengan tantangan komunikasi dan kompleksitas emosional. Tulisan ini mengeksplorasi pentingnya dialog, penuh kasih, dan memupuk saling pengertian dan memperkuat hubungan kekeluargaan selama fase transisi ini. Dengan memanfaatkan teori psikologi dan strategi praktis, kami menyelidiki dinamika interaksi orang tua remaja, menekankan pentingnya empati, mendengarkan secara aktif, dan validasi. Dengan menumbuhkan budaya kasih sayang, orang tua dapat secara efektif mengatasi konflik, mendukung kemandirian remaja mereka, dan mendorong pola komunikasi yang sehat yang bertahan hingga melampaui masa remaja. Perjalanan remaja adalah periode pertumbuhan dan transformasi besar-besaran yang ditandai dengan pergeseran identitas, otonomi, dan hubungan. Inti dari perjalanan ini adalah hubungan orang tua remaja yang memainkan peran penting dalam membentuk kesejahteraan emosional dan perkembangan sosial remaja. Namun menjalani dialog antara orang tua dan remaja bisa saja penuh dengan tantangan karena sudut pandang yang berbeda. Hambatan komunikasi dan intensitas emosional seringkali muncul. Dalam tulisan ini, penulis akan mengeksplorasi kekuatan kasih sayang sebagai prinsip panduan dalam membina hubungan bermakna, mendorong hasil positif interaksi orang tua dan remaja. Bagaimana kita memahami dinamika dialog orang tua remaja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan perkembangan, perbedaan generasi, dan dinamika keluarga remaja berupaya untuk mandiri dan mengekspresikan diri. Sementara orang tua mungkin bergulat dengan kekhawatiran mengenai keselamatan dan kesejahteraan anak mereka. Perbedaan kebutuhan dan perspektif ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik, sehingga menyoroti pentingnya empati dan pemahaman dalam menjembatani kesenjangan antara orang tua dan remaja. Kita belajar tentang peran kasih sayang. Kasih sayang berfungsi sebagai landasan komunikasi yang efektif, menumbuhkan empati, penerimaan, dan saling menghormati. Dengan melakukan pendekatan dialog dengan hati terbuka dan kemauan untuk memahami, orang tua dapat menciptakan ruang yang aman bagi remaja untuk mengekspresikan diri secara otentik. Mendengarkan dengan penuh kasih tidak hanya melibatkan mendengarkan kata-kata, tetapi juga mengakui emosi dan memvalidasi pengalaman, sehingga memperkuat ikatan orang tua, remaja, dan meningkatkan keintiman emosional. Kita belajar tentang strategi praktis. Beberapa strategi dapat meningkatkan komunikasi penuh kasih sayang orang tua dan remaja. Mendengarkan secara aktif melibatkan memberikan perhatian penuh kepada pembicaraan, menunda penilaian, dan memparafrasekan untuk memastikan pemahaman. Respon reflektif seperti mencerminkan emosi dan memvalidasi perasaan, menyampaikan empati, dan menciptakan rasa validasi. Selain itu, pemecahan secara kolaboratif memberdayakan remaja untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menumbuhkan rasa otonomi dan tanggung jawab. Menavigasi konflik. Konflik tidak dapat dihindari dalam relasi orang tua dan remaja. Namun konflik dapat menjadi peluang untuk bertumbuh dan memahami jika didekati dengan kasih sayang. Dengan membingkai ulang konflik sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, orang tua dapat memberikan contoh ketahanan dan keterampilan memecahkan masalah. Bagi remaja, mereka strategi penyelesaian konflik seperti kompromi, negosiasi, dan menemukan titik temu dan memfasilitasi dialog konstruktif memperkuat ikatan orang tua dan remaja. Kita lanjutkan, memperkuat orang tua dan remaja. Selanjutnya, mempromosikan otonomi. Inti dari perkembangan remaja adalah pencarian otonomi dan kemandirian. Orang tua dapat mendukung kemandirian remajanya dengan menghormati pilihan mereka, mendorong ekspresi diri, dan memberikan kesempatan untuk pengambilan keputusan dan penemuan diri. Dengan memupuk rasa pemberdayaan hak pilihan, orang tua dapat memupuk kepercayaan diri dan ketahanan remaja mereka, sehingga meletakkan dasar bagi hubungan orang tua yang sehat. Kesimpulannya, menjalani dialog orang tua remaja dengan kasih sayang sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman,
kepercayaan dan ketahanan selama perjalanan remaja. Dengan menerapkan empati, mendengarkan secara aktif dan validasi, orang tua dapat menciptakan lingkungan pengasuhan di mana remaja merasa dihargai, dipahami, dan didukung. Melalui komunikasi yang penuh kasih sayang, keluarga dapat membangun jembatan pemahaman yang bertahan melampaui masa remaja, memperkaya hubungan orang tua remaja, dan memupuk hasil positif di tahun-tahun mendatang. Demikian sahabat podcast M116, bagaimana memvalidasi, melakukan sebuah relasi komunikasi yang sehat antara orang tua dan remaja. Sifatnya itu disebut dengan menavigasi dialog. Navigasi berarti menuntun satu dengan yang lain. Dengan sebuah pemahaman, kita perlu melakukan pendekatan kasih sayang, empati, memberikan hak untuk menentukan pilihan, keputusan bagi anak sambil berkomunikasi secara terbuka satu dengan yang lain. Ini bukan perkara mudah, tapi itulah bagaimana kita membawa sesungguhnya setiap orang itu akan bertumbuh seperti yang Tuhan mau dan bukan seperti yang kita mau. Kalau orang tua memaksakan yang saya mau, anak remaja juga memaksakan yang dia mau, maka tidak akan ada titik temu. Tapi tatkala anak remaja mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, dan orang tua pun mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk hidup anak remajanya, maka akan ada titik temu. Pada akhirnya, sebuah keluarga harus menghadirkan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan masing-masing dan tidak menghadirkan dirinya sebagai pusat dalam keluarga, sehingga menjadi pribadi egois yang tidak bisa saling pengertian, saling melengkapi. Shalom, salam podcast M116, Tuhan memberkati.